apa AS. Ya. Jadi ada peluang kerja namanya business pest control. Nah, kebetulan saya juga salah satu pimpinan dari Dewan Pimpinan Pusat Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia. Nah, perusahaan yang bergerak di bidang ini di seluruh Indonesia itu kurang lebih ada 500-an perusahaan. Ya, walaupun memang mayoritas itu dikelola secara family. Hanya dihitung jari perusahaan-perusahaan yang mengelola bisnisnya itu secara jauh lebih profesional. Nah, tadi Pak Asmiandi sampaikan bahwa background saya pernah merintis membangun bisnis ya Terminix itu dari nol ya. Saya selama 24 tahun di perusahaan itu dari nol sampai pelanggannya Pak Asmiandi itu sampai sekitar 42.000 seluruh Indonesia. Jumlah karyawannya 1.500, jumlah kantor cabangnya 38, termasuk di Padang. Ya, di Padang. Jadi kami pernah punya kantor cabang di sana. Dan Terminik sendiri itu merupakan perusahaan franchise dari Amerika. Jadi bayangkan adik-adik sekalian, ini untuk mengendalikan hama pada bangunan. Ini ternyata harus franchise dari luar, dari luar. Dan memang di Indonesia peluangnya besar sekali. Kenapa saya katakan besar? Pertama, bisnis ini bukan hanya menjadi kebutuhan user, bukan hanya kebutuhan pelanggan, tapi juga menjadi kewajiban dari pelanggan. Antara kebutuhan dengan kewajiban kan beda ya. Ya, kalau kewajiban itu diwajibkan oleh regulasi. Saya kasih contoh, hotel-hotel yang ada di Padang, restoran yang ada di Padang, ada pabrik-pabrik makanan yang ada di Padang, ataupun di kota lainnya, itu mereka diwajibkan menggunakan jasa pest control. Ya, jadi pada saat mereka diaudit oleh pihak ketiga dan ditemukan tidak memiliki kerjasama dengan perusahaan pest control, itu mereka itu akan mendapatkan penilaian yang apa? Yang ya akan menjadi temuan, akan menjadi temuan. Bahkan eh, ada beberapa industri-industri lainnya apabila tidak menggunakan jasa pest control itu perizinannya bisa dicabut. Nah, ini pentingnya bisnis. Nah, termasuk juga komoditi-komoditi ekspor kita. Jadi barang-barang yang diekspor itu wajib diberikan perlakuan fumigasi dulu. Ya, wajib diskusi hamakan dulu itu sebelum diekspor. Ya, itu kewajiban. Nah, kalau kewajiban itu tidak melihat lagi kondisi ekonomi. Ini ekonominya turun apa tidak. Ya, jadi ini adalah peluang besar untuk teman-teman kalau misalnya punya jiwa entrepreneur. Ini salah satu bisnis yang bagus yang bisa dicoba dijajaki dari sekarang. Kalaupun teman-teman belum berani langsung menjadi entrepreneur, minimal mungkin bisa berkarir di perusahaan-perusahaan pest control. Saya yakin ada mungkin alumni-alumni dari UNAN itu yang sudah berkiprah di bisnis ini. Ya, jadi ini bisa menjadi bagian dari cita-citanya adik-adik semua. Apakah itu menjadi karyawan ataupun menjadi entrepreneur. Karena ini sangat-sangat bagus sekali peluangnya. Ya. Nah, banyak perusahaan-perusahaan besar yang bisa adik-adik bisa jadikan tempat eh, apa berniti karir. Adik-adik bisa nanti bisa komunikasi dengan saya. Ya, dan yang saya perlu sampaikan juga kepada adik bahwa Pak Hasmiandi ini kan di UNAN kan ada program Merdeka Belajar kan ya. Ada. Nah, itu teman-teman yang adik-adik yang jurusan ini itu tidak ada salahnya itu magangnya nanti di perusahaan-perusahaan gas kontrol ya selama 1 semester kan ya. Iya, 20 SKS. Ya, nah itu ya kalau memang nanti orientasinya itu untuk berkarir di bisnis ini, nah sudah bisa nanti direncanakan tuh pada saat apa magang ya
salah satu pilihan itu adalah di perusahaan-perusahaan pest control. Nah, itu mungkin sebagai pembukaan dari saya. Kemudian sesuai materi yang disampaikan oleh Pak Asmiandi, materinya itu adalah pengendalian hama karantina tumbuhan. Waktu kita sampai jam 11 Pak Asmiandi ya? Iya, jam 11. Ya, jam 11. Baik. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan hama karantina tumbuhan. Nah, ini saya sadur dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Nah, di sini disebutkan bahwa hama karantina tumbuhan atau biasa disebut dengan organisme pengganggu tanaman karantina. Ya, jadi kalau adik-adik belajar di kampus ngomongnya OPT, nah di sini kita ngomongnya OPTK, organisme pengganggu tanaman karantina. Nah, apa bedanya dengan OPT? Nah, kita bisa lihat dari definisinya. Jadi OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, dan dapat menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian segi ekonomis. Nah, menimbulkan kerugian dari segi ekonomi. Nah, ini definisi OPT di situ. Nah, kemudian karena ini adalah OPTK, ada lanjutannya. Ini belum terdapat di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau mungkin sudah terdapat di sebagian Pak negara Awal, Republik Indonesia. ada ini apa namanya? Presentasinya tidak jalan, masih di Oh, masih tidak di awal. bergerak. Oh, tidak, slide-nya tidak berpindah. Enggak, masih di slide awal. Coba di, Mungkin di ini ulang nih. ya, tunggu ya sebentar. Sekarang udah pindah. Udah bisa. Oh, oke, baik. Ya, jadi adik-adik sekalian bisa kita lihat di sini definisi dari hama karantina tumbuhan atau biasa disebut dengan OPTK. Ya, jadi OPTK adalah organisme yang dapat merusak, ya, mengganggu kehidupan dan dapat menyebabkan kematian tumbuhan serta menimbulkan kerugian dari segi ekonomi serta belum terdapat di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau mungkin sudah terdapat pada sebagian wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah, dan catatannya ya, ya untuk dicegah masuk ke dalam atau tersebar di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi bedanya dengan UPT di sini adalah satu, hamanya ini belum ada di negara Indonesia. Ya, atau mungkin sudah terlanjur masuk tapi baru di sebagian wilayah sehingga perlu dicegah masuknya dan perlu dicegah seandainya misalnya sudah masuk di daerah Jawa, ini perlu dijaga jangan sampai tersebar ke wilayah-wilayah yang lainnya. Nah, di situ yang perlu yang ditekankan ya sebagai tugas dari teman-teman dari karantina tumbuhan. Saya kira bisa dipaham sampai di sini ya, perbedaan OPT dengan OPTK. Ya. Nah, slide-nya udah berpindah ya. Iya, silakan. Baik. Nah, jadi OPTK itu ada beberapa kategorinya, ada penggolongannya. Ya, ada dua golongan. Golongan pertama, OPTK itu yang tidak bisa dipisahkan dengan media pembawanya, tidak bisa dipisahkan dengan inangnya. Nah, ini banyak ya ke kategori eh, penyakit nih, penyakit pada buah-buahan ya, itu melekat pada inangnya. Kemudian golongan yang kedua itu yang bisa dipisahkan dengan media pembawanya. Ya, contohnya hama gudang yang terdapat pada biji-bijian itu bisa dipisahkan. Nah, kemudian ada yang kategori A1, ada A2. Kalau A1 OPT itu belum terdapat di Indonesia. Jadi belum pernah ditemukan keberadaannya di Indonesia. Nah, kemudian kalau A2 itu sudah terdapat di sebagian wilayah Indonesia.
Nah, ini ada beberapa contohnya. Nanti contohnya adik-adik kalau mau lihat detail itu tinggal browsing aja di websitenya karantina, nanti itu akan kelihatan. Nanti kita tidak banyak berbicara di sini mengenai contoh-contohnya. Nanti kita lebih banyak berdiskusi di strategi pengendaliannya. Ya, ini contohnya OPTK 1 dari segi golongan serangga, tungau, keong, dan nematoda. Ini adik-adik bisa lihat. Nah, kemudian yang kategori A2, ini A2 itu tadi yang sudah terdapat di Indonesia ya. Ya, golongan serangganya, golongan tungai, cendawan, dan virus. Ini sudah ditemukan, tapi belum tersebar secara luas. Ya, yang perlu dijaga. Nah, ini yang golongan 1 dan kategori A1. Nah, ini contohnya nih ya. A1 ini penyakit yang ada pada sayur-sayuran. Ya, ini kemudian ini contohnya banyak sekali. Adik-adik tinggal bisa browsing di website karantina bisa kelihatan. Ya, mana OPTK yang masuk golongan 1, mana yang golongan 2, ya mana yang A1 dan A2. Nah, kita ketahui bahwa untuk mengendalikan PTK yang tadi itu ada yang namanya perlakuan karantina. Kalau perlakuan karantina itu macam-macam, itu ada 8P. Ya, maaf, itu tindakan karantina itu ada 8 jenis. Salah satu P-nya itu ada perlakuan. Ya, perlakuan karantina. Tujuannya apa? Itu satu untuk mematikan OPT. Ya, bagaimana mengendalikan UPT tersebut. Kemudian yang kedua adalah menonaktifkan UPT. Ya, kemudian yang ketiga mengusir. Mengusir. Jadi kalau mengusir ini, kalau adik-adik sudah belajar pengendalian hama, biasanya digunakan itu adalah menggunakan bahan yang sifatnya repelen. Nah, kemudian yang berikutnya adalah invertil. Invertil itu apa? Memandulkan ya. Ya, ini adik-adik juga harusnya sudah belajar di kampus ya tentang bahwa salah satu strategi mengendalikan hama itu adalah bagaimana menciptakan hama-hama yang mandul. Ya, nah ada salah satu metode yang sangat umum digunakan dalam tindakan karantina. Eh, ini ada beberapa ya. Ya, pertama ada dengan menggunakan pengendalian hama dengan cara fumigasi. Adik-adik nanti pada saat belajar hama pasca panen itu akan sedikit belajar tuh tentang pelaksanaan fumigasi sebagai salah satu ya metode pengendalian hama. Ya, ini biasanya digunakan untuk mengendalikan hama yang terdapat pada komoditi. Ya, kemudian yang kedua ya menggunakan alpha supermetrin. Nah, alpha supermetrin ini banyak digunakan untuk mengendalikan hama yang pada bahan wood chip. Wood chip itu partikel-partikel kayu ya yang biasanya diolah untuk menjadi bahan kertas ya, bahan kertas atau bahan partikel wood. Nah, kemudian berikutnya adalah heat treatment. Heat treatment ini banyak digunakan untuk kepentingan wood packaging. Jadi ada namanya ISPM 15, singkatan dari internal internal International Standard Phytosanitary Mission. Nah, ini terkait dengan kalau misalnya ada kegiatan ekspor impor yang menggunakan bahan kayu, biasanya apakah itu bentuk palet, apakah itu bentuk peti atau penyangga, ya yang terikut dalam komoditi yang diekspor itu harus diberi perlakuan. Ya, namanya perlakuan ISPM 15. Nah, kenapa perlu diberikan perlakuan? Untuk memastikan bahwa tidak ada hama yang terikut pada komponen kayu tersebut. Nah, itu metodenya macam-macam dari treatment ini. Ya, yang maaf, ISPL 15 itu ada beberapa macam tuh metode yang dilakukan. Salah satunya itu dengan menggunakan heat treatment.
Ya, jadi komponen-komponen kayu tersebut diberikan perlakuan panas ya untuk mematikan hamanya. Nah, setelah itu komponen kayu tersebut itu di marking. Ya, biasanya kalau adik-adik kalau mungkin pernah masuk ke gudang-gudang bahan impor atau ekspor, itu biasanya peti atau paletnya itu ada catnya, ada markingnya. Kalau ada markingnya HT berarti dia menggunakan heat treatment. Nah, kalau markingnya itu MB berarti dia menggunakan cara fumigasi dengan menggunakan metil bromid. Nah, selain itu ada juga metode yang menggunakan air panas, hot water treatment. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengendalikan hama ya Pak yang terdapat pada buah ataupun tanaman-tanaman yang akan diekspor ya. Nah, kalau buah biasanya diberikan perlakuan fumigasi, biasanya terjadi perubahan warna, perubahan rasa, ya sehingga tidak direkomendasikan untuk ekspor buah ini menggunakan metode fumigasi. Ya, kenapa? Karena fumigan metil bromid yang beredar di Indonesia itu tidak mengandung 100% metil bromid. Dan nanti kita bisa bahas ya selanjutnya. Jadi yang banyak digunakan itu dengan menggunakan air panas. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan radiasi sinar gamma. Nah, tapi di antara yang saya sebutkan ini, lima ini, yang banyak digunakan itu adalah dengan cara fumigasi. Itu yang umum digunakan. Adik-adik nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung di-cut aja ya. Kita bisa langsung diskusi. Nah, kemudian kita lanjut ya masuk ke metode fumigasi. Jadi di kesempatan ini kita bahas tentang fumigasi ya. Ya, fumigasi sebagai salah satu metode pengendalian PTK. Nah, kenapa fumigasi banyak direkomendasikan? Karena memiliki keunggulan dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Pertama, cara fumigasi itu relatif tidak meninggalkan residu. Ya, jadi pada saat kita melepaskan gas, ya setelah cukup waktunya gasnya dilepaskan kembali, ya residu itu yang ditinggalkan relatif ya boleh katakan tidak ada ataupun sangat kecil. Ya, kemudian memiliki daya penetrasi yang jauh lebih baik dengan metode yang lainnya. Nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan. Kemudian daya bunuh pada berbagai stadia perkembangan serangga yang tidak dimiliki oleh metode-metode lainnya. Seperti itu. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Nah, ini contohnya adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa. Ini ada dua metode yang kita bandingkan. Ada yang menggunakan, ini sama-sama menggunakan bahan kimia. Ini ada yang menggunakan cairan, ya insektisida yang cair maupun powder. Nah, kalau kita menggunakan eh, apa insektisida lain yang non fumigasi, itu apa ya bahan kimianya hanya berada di luar. Nah, biji yang saya berikan contoh ini, teman-teman adik-adik bayangkan ini seperti apa? Yang biasanya adik-adik temukan yang nama gudang itu. Ada yang misalnya kacang hijau, beras, kemudian jagung gitu ya. Kalau kita lakukan dengan metode non fumigasi, itu tidak akan efektif. Kenapa? Karena larva hamanya itu ada di inti biji. Ya, pada saat kita melakukan perlakuan kimia, kimianya hanya ada berada di permukaan biji ini. Ya, tidak terabsorb, tidak menyerap ke dalam inti biji sehingga hama ataupun yang masih larva yang ada di dalam biji ini tidak akan mati. Nah, dibandingkan dengan cara fumigasi, kalau kita melakukan fumigasi, bahan kimia yang kita lepaskan itu terabsorb masuk ke dalam inti biji. Ya, sehingga seluruh stadia hama yang ada di dalam biji, ya mulai dari telur, ya kemudian larva, ya sampai nanti kalau dia sudah dewasa itu akan mengalami kematian. Ya, jadi ini kelebihannya.
Nah, setelah gasnya dilepas, ini residunya dia akan terlepas juga. Nah, jadi di sini bisa terlihat ya, terlihat perbedaan metode fumigasi dengan metode lainnya. Nah, ini yang sangat jelas sekali nih. Ini sangat jelas sekali bagaimana gas fumigan ini bisa melakukan penetrasi masuk ke dalam inti biji di mana ditemukan ada telur, ditemukan ada larva. Kalau telur kan biasanya di permukaan biji ya. Ya, kalau ada dia nanti belajar, jadi hama gudang itu dia meletakkan telurnya di permukaan biji, kemudian dia menetas pada saat dia menjadi larva, dia akan menggerek masuk ke dalam biji. Ya, dari larva kemudian menjadi pupa dewasa dia akan keluar kembali. Nah, ini yang beberapa hal yang perlu diketahui ya, kita belajar mengenai fumigasi. Pertama, adik-adik harus paham ya pengertian fumigasi dan fumigan. Jadi perbedaan fumigasi dan fumigan itu apa? Kemudian harus mengerti juga jenis-jenis fumigasi maupun berbagai jenis fumigan yang digunakan. Dan yang tidak kalah pentingnya, adik-adik harus mengetahui juga tahapan pelaksanaan fumigasi. Ya, itu garis besarnya ya. Nah, sekarang kita masuk di definisinya fumigasi. Ya, fumigasi adalah pengendalian hama dengan jalan memasukkan atau melepaskan fumigan. Nah, fumigan ini adalah pestisida, ya memasukkan, melepaskan fumigan ke dalam ruang tertutup. Nah, jadi syaratnya itu ruang tertutup atau kedap udara untuk beberapa waktu dalam dosis dan konsentrasi yang dapat mematikan hama. Kata-kata yang di bold ini adalah kata-kata kunci ini. Berarti dalam melaksanakan fumigasi kita butuh fumigan. Ya, tidak boleh menggunakan insektisida yang lain, yang cair, yang apa, yang eh, powder itu tidak bisa. Kemudian memiliki syarat harus dilakukan di ruang tertutup. Ya, berbeda dengan cara spraying. Ya, kalau fumigasi harus di ruang tertutup atau kedap. Nah, kemudian perbedaan lainnya adalah ini membutuhkan beberapa waktu tertentu yang biasa disebut dengan exposure time. Jadi tidak bisa setelah kita lakukan langsung selesai tidak. Ini dia butuh waktu beberapa waktu tertentu ya untuk memastikan si gas yang dilepaskan ke dalam ruang fumigasi yang melakukan penetrasi ke seluruh ruangan. Nah, selain itu ada dosis dan konsentrasi ini penting. Ya, adik-adik yang sudah belajar pestisida tentunya sudah paham apa definisi dosis dan apa definisi konsentrasi. Ya, dan bagaimana pengaruh dosis dan konsentrasi terhadap dan efektivitas dari pengendalian yang telah kita lakukan. Ya, jadi itu adik-adik semua definisi dari fumigasi. Nah, kemudian fumigan. Apa itu fumigan? Ya, kalau tadi fumigasi itu adalah caranya, fumigan adalah bahan yang digunakan. Ya, fumigan adalah senyawa kimia yang pada temperatur dan tekanan tertentu dapat berbentuk gas. Jadi kata kuncinya di sini adalah gas dan dalam konsentrasi tertentu dapat mematikan hama. Ya, jadi dia harus berbentuk gas dulu. Nah, dan yang perlu ketahui bahwa fumigan itu macam-macam itu dia punya bentuk formulasi. Ada yang berbentuk liquid gas, LG. Ya, ini contoh metil bromid dia LG. Ada berbentuk pelet, ini butiran-butiran. Ada berbentuk plate dan ada strip. Nah, semuanya ini supaya bisa efektif harus dirubah dulu. Ya, harus berubah menjadi gas dulu supaya bisa tersebar di seluruh ruangan yang akan kita fumigasi. Kemudian selanjutnya jenis-jenis fumigasi. Jadi saya sampaikan ke adik-adik ini memberikan gambaran ada beberapa jenis fumigasi yang kita kenal di Indonesia. Ya, jadi pertama berdasarkan area yang difumigasi. Jadi ada yang namanya fumigasi ruangan. Nah, fumigasi ruangan
Saya ibaratkan begini, biasanya itu dilakukan untuk eh, ruang-ruang penyimpanan, apakah itu gudang. Ya, kalau di gudang biasanya difumigasi semuanya dengan gudang-gudangnya. Atau mungkin kalau di perpustakaan kan banyak tuh hama-hama yang menyerang buku ya. Ya buku biasanya dilakukan juga fumigasi. Ya, jadi satu ruangannya itu difumigasi. Ya. Kemudian ada namanya fumigasi di bawah sungkup. Nah, seperti yang terlihat ini fumigasi di bawah sungkup. Ini di dalamnya adalah kontainer. Kenapa menggunakan sumbu plastik? Karena kontainernya tidak dijamin kontainernya kedap, ya sehingga perlu disungkup. Kalau kontainernya dijamin kedap, itu tidak perlu pakai sungkup, tapi cukup seperti ini saja, ya. Dan ini masuk kategori tadi fumigasi ruangan. Jadi ruangannya adalah kontainer. Kemudian ada juga menggunakan silo. Ya silo itu kalau adik-adik pernah melihat ada pabrik-pabrik pakan ternak, pabrik terigu, ya itu ada gudang yang menjulang tinggi seperti menara, nah itu yang disebut dengan silo. Jadi ini berdasarkan area yang difumigasi. Nah kemudian ada juga fumigasi berdasarkan komoditinya, ya berdasarkan komoditi yang difumigasi. Ada yang untuk komoditi yang disimpan, ya komoditi yang disimpan biasanya bahan-bahan baku, bahan-bahan baku untuk industri. Ya ya contoh tepung, ya hmm, itu yang biasanya banyak difumigasi. Kemudian struktur penyimpanan juga bisa dilakukan fumigasi, ya baik fumigasi komoditi yang tersimpan di dalamnya maupun juga strukturnya sendiri. Ya kalau di luar negeri fumigasi apartemen yang sudah terserang dengan hama itu biasanya difumigasi. Ya kita bayangkan apartemen yang puluhan tingkat itu bisa difumigasi, itu disungkup. Ya, 20 sampai 30 tingkat itu disungkup menggunakan plastik, ya kemudian dilepaskan gas ke dalamnya. Ya, kemudian, nah ini yang terkait dengan materi kita berdasarkan tujuannya. Jadi ada namanya fumigasi untuk tindakan karantin, ya atau prapengapalan, atau biasa disebut atau disingkat dengan QPS, Quarantine and Placement. Nah, bedanya di sini untuk pengapalan itu adalah fumigasi yang dilakukan terhadap komoditi yang segera dikapalkan. Ya, sedangkan kalau pra pengapalan itu biasanya difumigasi dulu, disimpan beberapa saat, baru diangkut naik ke kapal gitu ya. Jadi itu ada dibagi dua ya, UPS Quarantine and Placement. Nah kemudian ada yang fumigasi perawatan. Ya perawatan ini yang di luar fumigasi untuk tindakan karantina. Nah, fumigasi perawatan sebagai contoh tadi untuk fumigasi komoditi yang tidak diekspor, untuk yang langsung diolah itu masuk kategori perawatan. Ya. Ini kalau ada lihat di gambar, ini adalah salah satu gudang, salah satu pabrik tepung terigu yang ada di Jawa Tengah. Ya, ini kita lakukan fumigasi ruangan. Nah, karena syaratnya harus kedap, ini jendela-jendelanya didisil. Disil, dipastikan tidak ada kebocoran. Ya, nah ini contohnya kontainer yang sudah dibungkus pakai plastik, ya sudah kedap. Hmm. Ya ini proses penggulungan plastiknya. Kita masuk ke berikutnya jenis-jenis fumigan. Nah, adik-adik ini ada beberapa jenis fumigan yang banyak digunakan. Ya, ada namanya metil bromida. Ya, rumus kimianya itu apa nama kimianya itu adalah CH3Br. Kemudian ada fosfin pH 3, ada sulfuryl fluoride, dan ada etil format. Etil format. Nah, di antara keempat fumigan ini,
Ya, yang sudah banyak digunakan di Indonesia, metil bromid, fosfin, dan sulfuryl fluoride. Metil format sudah mulai digunakan juga, tapi masih jarang. Nah, dari keempat fumigan ini, yang perlu diketahui misalnya metil bromida. Metil bromida kita ketahui bahwa metil bromida ini adalah bahan kimia fumigan yang penggunaannya itu sudah sangat dibatasi. Bahkan di negara-negara tertentu itu sudah dilarang digunakan. Nah, untuk negara berkembang seperti di Indonesia, ini masih memungkinkan untuk digunakan sepanjang masih ada penggantinya. Ya, maaf ya, sepanjang belum ditemukan penggantinya. Nah, karena sekarang belum ditemukan ada pengganti metil bromida yang setara dengan metil, ya sekarang masih bisa digunakan. Dan metil bromida ini digunakan hanya untuk tindakan karantina, ya hanya untuk tindakan karantina. Tidak boleh digunakan untuk tindakan fumigasi perawatan. Ya, jadi metil bromida ini diimpor dan digunakan hanya untuk tindakan karantina. Nah, siapa yang melakukan? Yang boleh melakukan itu adalah petugas karantina atau pihak ketiga yang ditunjuk. Nah, pihak ketiga ini adalah perusahaan-perusahaan fumigasi, perusahaan-perusahaan pest control yang sudah terregister di Badan Karantina eh, Pertanian Indonesia, yang namanya Barantin ya. Kalau dulu Baratan, sekarang Barantin. Ya, kalau pospin, sulfuryl chloride dan ethyl format ini bisa digunakan untuk perawatan. Nah, ini beberapa hal yang terkait perbedaan dari masing-masing jenis fumigan. Ini yang di tengah, yang di pinggirnya adalah bahan aktifnya, di tengah itu adalah brandnya. Jadi aluminium fosfat itu brandnya macam-macam. Ada Postoksin, ada Senpos, Mepos, Betiabex. Ya, dan yang sebelah kanan adalah untuk formulasinya. Ya, metil bromid juga banyak mereknya yang beredar di Indonesia. Sulfuryl fluoride ini sekarang sudah kurang lebih ada 5 merek yang sudah beredar. Kemudian ethyl format baru satu, fosfil cair, Ecotufum. Ya, itu adalah merek-merek dari fumigan yang beredar di Indonesia berikut dengan bentuk formulasinya. Nah, hal yang kita perlu ketahui terkait dengan fumigan, ya terutama untuk fosfin, ada risiko bisa terjadi kebakaran. Ya, jadi perlu kita harus lakukan tindakan yang sangat hati-hati. Ya, sifatnya fosfin itu kalau eh, apa ya, kalau konsentrasi di udara itu melebihi 1,8% itu dari volume udara, itu bisa terjadi risiko terjadinya kebakaran. Ya, jadi maksudnya ini kelembaban ya, kelembaban air. Ya, kalau dia kelembabannya tinggi, ini bisa terjadi kebakaran. Ini untuk fosfin yang perlu kita hati-hati. Nah, selain itu, yang kedua, fosfin juga ini bisa menyebabkan terjadinya korosi. Ya, kalau misalnya kita melakukan fumigasi, di dalamnya ada bahan metal, baja, nah itu bisa terjadi kebakaran. Jadi tidak semua bahan itu bisa difumigasi dengan menggunakan fosfin. Ya, jadi sebelum memilih fumigan kita harus hati-hati apakah ada resiko yang dapat ditimbulkan oleh fumigan yang kita gunakan. Nah, sebagai contoh tadi untuk fumigasi bahan tanaman ya, bahan tanaman. Kalau kita lakukan fumigasi dengan menggunakan metil bromid, itu tanamannya akan mati. Ya, kenapa? Karena metil bromid itu mengandung 98% bahan aktif metil bromid dan 2% klorofikrin. Ya, adik-adik, ya klorofikrin ini zaman saya kuliah dulu nih sangat familiar. Ya, karena sering digunakan oleh aparat keamanan untuk menghalau para demonstran. Ya, jadi yang gas air mata itu klorofikrin. Jadi kalau itu terkena oleh mata, air mata mata kita perih. Ya. Jadi yang bersifat
fitotoksit itu adalah klorofikrinnya. Ya, karena di Indonesia tidak ada metil bromid yang 100%, kecuali di negara lain. Nah, ini ada beberapa komoditi yang bermasalah kalau kita fumigasi dengan menggunakan metil bromid. Ya, makanan, kacang-kacangan yang mengandung lemak, ya kemudian garam yang mengandung yodium, kemudian buah-buahan itu mati ya. Benda yang terbuat dari karet, di kualitasnya jadi rusak. Bahan kimia untuk pembuatan potret, fotografi itu juga rusak. Nah, kemudian demikian pula dengan cat. Jadi ini bahan-bahan yang bermasalah kalau difumigasi dengan menggunakan metil bromid. Nah, kalau kita sudah tahu bermasalah dengan menggunakan metil bromid, berarti kita harus menggunakan alternatif fumigan yang lainnya. Kemudian ini perbedaannya ya, perbedaan eh, berbagai perbedaan exposure time ya dari berbagai macam fumigan. Nah, yang dimaksud dengan exposure time di sini adalah waktu yang dibutuhkan ya suatu fumigan itu terpapar gitu ya. Jadi misalnya berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai ya kita melepaskan gas, kita monitoring setelah konsentrasinya mencukupi ya sampai dilakukan aerasi. Itu disebut dengan exposure time. Nah, kalau metil bromida itu membutuhkan waktu 24 jam. Ya, jadi harus 24 jam waktunya. Kalau postin itu lebih lama lagi, bisa sampai 3 hari. Ya, bahkan ada waktu-waktu tertentu bisa sampai 5 hari. Kemudian pospin cair itu 2 hari. Sulfur fluoride exposure time-nya itu agak fleksibel, bisa disesuaikan dengan konsentrasi yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasi eh, yang kita gunakan, exposure time-nya itu bisa lebih lama. Nah, kemudian kalau etil formid itu di bawah 24 jam. Ya. Kemudian ini terkait dengan TLV ya. TLV itu adalah ambang batas aman. Ini ambang batas aman ini perlu diukur nanti pada saat kita melakukan aerasi. Nanti akan ada di slide berikutnya. Ini perlu kita ukur untuk memastikan bahwa area yang telah difumigasi itu telah dinyatakan aman ya untuk dimasukin. Yang dinyatakan aman itu kalau konsentrasinya kalau untuk metil bromid itu 5 ppm, fosfin 0,3 ppm, sulfur fluoride itu 5 ppm, dan vapor med itu di 5.000 ppm. Nah, kalau sudah di bawah itu minimal sama, itu bisa dinyatakan itu sebagai aman untuk kita masuki. Kalau di atas itu tidak boleh, masih berisiko. Nah, ini bentuk-bentuk masker yang digunakan. Adik-adik perlu tahu bahwa fumigan itu adalah racun pernapasan. Racun pernapasan itu membutuhkan APD khusus, yang membutuhkan masker khusus. Nah, masker ini berbeda dengan masker yang digunakan oleh petani-petani kita di sawah ya. Bahkan petani mungkin jarang kita temukan mereka pakai masker. Ya, mungkin mereka itu hanya pakai kain. Ya, ini full face masker, ini menutupi mata. Ya, ini adalah lubang untuk memasang kanisternya. Jadi ada filter di sini. Ya, filternya macam-macam, tergantung dari jenis fumigan yang digunakan. Kalau kita menggunakan metil bromid, bahwa eh, filternya juga harus menggunakan filter metil bromid. Tidak boleh terbuka. Ya. Nah, ini adalah SCBA. SCBA ini isinya oksigen. Ini biasanya sama dengan yang digunakan oleh para diver ya. Jadi kalau nyelam itu pakai oksigen, nah, seperti ini. Ya. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, mana yang lebih aman, yang digunakan, ya lebih aman menggunakan SCBA dibanding full face masker. Ya, selain itu juga lebih irit. Ya, karena full face masker itu yang mahal adalah kanisternya dan ada masa pakainya.
Ini kita lanjut ya, prosedur umum yang perlu kita lakukan pada saat kita melakukan kegiatan fumigasi. Ya, pertama kita perlu melakukan verifikasi. Kalau adik-adik sudah belajar pest management, ini sama dengan kita melakukan inspeksi nih. Ya, kita melakukan verifikasi untuk memastikan apakah fumigasi yang akan kita lakukan itu dinyatakan layak. Ya, kemudian tahapan yang kedua itu kita lakukan persiapan fumigasi. Kemudian yang ketiga, setelah dinyatakan siap, kita masuk ke tahapan berikutnya adalah pelaksanaan fumigasi. Nah, setelah itu dilakukan monitoring. Nah, monitoring ini dilakukan untuk mengukur konsentrasi gas di dalam ruang fumigasi. Ya, setelah itu dilanjutkan dengan aerasi. Aerasi itu adalah pelepasan gas di dalam ruang fumigasi. Ya, kemudian dilanjutkan pembedahan alat dan reporting. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam melakukan fumigasi. Apapun jenis fumigan yang kita gunakan. Ya, menggunakan methyl bromid, ya pakai tahapan ini. Pakai fosfin, ya kita menggunakan tahapan ini. Nah, di lapangan adik-adik ya yang sekarang tantangannya itu adalah masih ada saja fumigasi-fumigasi yang dilakukan tanpa diikuti dengan kegiatan monitoring. Ya, jadi mereka itu hanya melepaskan gas. Ya, setelah itu dibiarkan ya sampai cukup exposure time-nya, bahkan kadang-kadang juga tidak. Ya, tidak dilakukan monitoring, langsung diaerasi. Ya, nah itu biasanya fumigasinya tidak akan efektif karena kita tidak bisa memastikan apakah konsentrasi gasnya itu tercapai atau tidak. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Saya lanjut ya. Nah, kita masuk ke tahapan verifikasi. Ya, verifikasi. Apa yang perlu diverifikasi? Pertama, waktu dan tempatnya. Waktu ini perlu kita verifikasi apakah cukup untuk kita melakukan 7 tahapan tadi. Apakah cukup kita melakukan persiapan kemudian exposure lainnya. Tantangan yang dihadapi selama ini kalau untuk fumigasi kepentingan ekspor, ini biasanya waktunya sempit. Kapalnya sudah mau berangkat baru minta untuk difumigasi. Nah, kalau exposure time-nya tidak mencukupi 24 jam, itu pasti tidak akan efektif. Jadi kita harus pastikan itu waktunya cukup. Kemudian tempat, apakah tempatnya layak untuk kita lakukan fumigasi? Apakah itu aman, ya, aman untuk dilakukan fumigasi? Harus diingat bahwa fumigasi kita menggunakan gas yang sangat beracun, ya, yang kalau terdapat kebocoran itu bisa membahayakan masyarakat di sekitar tempat pelaksanaan fumigasi. Yang kedua yang perlu diverifikasi adalah komoditasnya. Yang tadi saya katakan bahwa kita harus pastikan ya jenis komoditas yang akan kita fumigasi. Ya, apakah ada efek yang bisa ditimbulkan pasca pelaksanaan fumigasi? Jangan sampai teman-teman fumigasi tanaman hidup yang akan diekspor menggunakan metil bromid. Pasti mati, pasti gosong. Kenapa? Karena ada kandungan klorofekrinnya. Itu tidak boleh ya. Nah, kemudian jenis hama dan dosis. Nah, kita juga perlu tahu jenis hama yang ditemukan di komoditi tersebut. Ya, jenis hamanya apa gitu ya. Jenis hamanya apa, ya kemudian dosisnya berapa. Mengenai dosis, kalau kita berbicara fumigasi untuk tindakan karantina, itu biasanya itu sudah ditentukan oleh negara tujuan. Ya, jenis fumigan apa yang digunakan, ya kemudian dosisnya berapa, ya itu sudah ditentukan oleh negara tujuan atau karantina Indonesia. Ya. Kemudian kita perlu lakukan verifikasi tumpukan, ya. Ya, maaf ini tidak ada harusnya tidak ada kata dosisnya ini. Verifikasi tumpukan, stacking gitu ya. Nah, tumpukan itu kalau dalam gudang itu biasanya terdiri dari tumpukan-tumpukan eh, bahan baku ya. Nah, kita harus verifikasi apakah memungkinkan untuk kita lakukan pemasangan sumpuk. Ya, kadang-kadang tumpukan-tumpukan bahan dalam gudang itu ada yang rapat ke dinding. Ya, sehingga menyulitkan kita untuk
melakukan pemasangan sumpu, melakukan pemasangan plastik terpal gitu ya. Nah, kalau penutupannya tidak sempurna, dikhawatirkan itu bisa terjadi kebocoran. Kalau terjadi kebocoran, resikonya pertama ini membahayakan lingkungan sekitar karena pasti ada gas fumigan yang terlepas. Kedua, kita tidak berhasil mempertahankan konsentrasi gas di dalam ruang fumigasi karena ada kebocoran. Nah, makanya ini penting sekali kita melakukan verifikasi. Nah, setelah tahapan verifikasi kelayakan, kita masuk ke persiapan fumigasi. Nah, apa saja yang perlu disiapkan dalam tahapan persiapan adalah satu APD-nya, alat, alat keselamatan kerjanya dipastikan ya tadi maskernya itu sudah siap dan layak untuk digunakan. Itu salah satunya. Ya, dan banyak perlengkapan-perlengkapan lain yang perlu disiapkan. Nanti di slide berikutnya kita bisa lihat. Kemudian yang kedua, ya kita harus menyiapkan alat monitoring konsentrasi gas. Alatnya sudah tersedia dan bisa nggak digunakan. Ya, kemudian yang ketiga, kita harus memastikan alat aplikasi kerugiannya. Ya, apakah sudah tersedia dan berfungsi dengan baik. Nah, kemudian alat pembebasan kerugian untuk aerasi, apakah sudah siap. Kemudian alat-alat pendukung lainnya. Nah, jadi sebelum memasuki tahapan pelaksanaan, kita harus pastikan ya semua alat dan bahan yang dibutuhkan itu sudah dipastikan semuanya siap dan bisa digunakan. Ya, jangan sampai alatnya tersedia tapi tidak bisa digunakan. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya. Ya, ini masih persiapan ya. Ya, pengukuran volume dan penentuan dosis. Ya, jadi kita perlu ukur volumenya. Tadi adik-adik bayangkan itu ada apa ya? Ada kontainer. Kita harus hitung volumenya. Harus hitung volumenya. Ya, setelah kita menghitung volumenya, kita harus hitung dosisnya. Berapa banyak fumigan yang dibutuhkan. Ya, untuk keperluan fumigasi tersebut. Nah, setelah itu kita lakukan pemasangan selang distribusi dan selang monitor, ya baik itu untuk metil bromid, ya dan menentukan titik distribusi untuk pH 3. Ya, setelah kita lakukan pemasangan selang distribusi, kita lakukan penutupan komunitas dengan cover sheet. Ya, setelah itu persiapan penyaluran gas atau distribusi pH 3. Nah, nanti di slide berikutnya, nanti di slide berikutnya kita akan melihat eh, slide yang menampilkan gambar. Maaf sebentar ada trouble. Ini coba. Maaf, saya lanjut ya. Saya stop share dulu ya. Iya,
Sudah terlihat ya? Sudah bisa. Ya, baik. Ya, sedikit tadi ada masalah. Izin Pak, Ini ada yang mau bertanya? Silakan Pak, sambil menunggu. sebentar Silakan ya, ada yang sebentar. bertanya. Ya. baik Pak, perkenalkan nama saya Suci Mahdalena Pak, nomor BP 1021. Terkait dengan mata kuliah pengelolaan hama terpadu ini tadi udah dijelasin bahwa pengertian pemigan itu pestisida yang digunakan pada ruangan tertutup atau kedap udara. Dari sekian banyak jenis-jenis fumigan yang dijelaskan tadi, ada yang mana lebih efektif dari keempat jenis Suaranya. kan? Kemudian juga terkait dengan metil bromida, kenapa metil bromida ini tidak bisa dipakai dalam metode perawatan? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Ya, sama-sama. maaf, bisa diulang pertanyaannya? Ini tentang jenis fumigan yang paling efektif. Dari beberapa jenis fumigan tadi ada beberapa. Nah, yang mana yang paling efektif katanya. Terus yang Oh, oke. Ya. ada dua pertanyaannya. Yang satu apa lagi tadi? Oke, jadi Ya, ya di antara beberapa pemikiran tadi yang saya sampaikan, itu kalau kita berbicara efektivitasnya, tentunya semua pemikiran itu efektif, itu sesuai dengan tujuannya ya. Ya tergantung dari komoditas yang eh, komoditas yang kita fumigasi. Ya, karena itu harus sesuai dengan peruntukannya. Hanya yang perlu diperhatikan di sini bahwa ada fumigan-fumigan tertentu yang memang hanya boleh digunakan untuk komoditi tertentu.
Ya, kalau efektivitasnya boleh dikatakan semuanya itu efektif, ya tergantung dari komoditinya ya. Nah, sebagai contoh gini, kalau saya kasih contoh tadi, misalnya jenisnya itu Fumigan metilbromid. Ya, kalau kita gunakan untuk mengendalikan hama gudang, itu tetap akan efektif. Bahkan bisa membunuh sampai ke seluruh stadia perkembangan dari hama. Tapi kalau kita menggunakan metode bromid untuk mengendalikan hama yang ada pada tanaman, hamanya akan mati, tapi tanamannya juga akan mati. Gitu ya. Ya, jadi kalau berbicara efektivitas, semua pemigan itu efektif tergantung dari peruntukannya ya. Ya. Tadi pertanyaan yang kedua apalagi ya? Yang pertanyaan keduanya, Pak, kenapa di metil bromid eh, tidak bisa dipakai dalam metode perawatan gitu? Oke. Jadi ada peraturan Menteri Perdagangan itu nomor 51 mengatakan bahwa metil bromid itu diimpor ya, diimpor dan diperdagangkan hanya untuk kepentingan karantina ya, untuk tindakan karantina. Nah, kemudian ada peraturan Menteri Pertanian juga itu mengatur bahwa metil bromida hanya boleh digunakan untuk tindakan karantina, tidak boleh untuk perawatan. Ya, kenapa? Ini sumbernya ini dari Protokol Montreal. Nah, ya pada Protokol Montreal itu diatur bahwa metil bromida itu sudah dilarang digunakan. Kenapa? Karena dia merusak ozon. Ya, jadi di antara fumigan-fumigan yang lain yang berbahaya terhadap lingkungan itu adalah metil bromida karena dia merusak ozon. Karena dia merusak ozon, ada kesepakatan di berbagai negara melalui Protokol Montreal untuk dilarang penggunaannya kecuali di negara-negara tertentu dan belum ditemukan penggantinya. Nah, di Indonesia kita belum temukan penggantinya sehingga masih digunakan secara terbatas. Ya, dan hanya untuk tindakan karantina. Tidak boleh untuk perawatan. Sekira jelas ya? Ya, jadi alasannya lebih ke lingkungan ya untuk metil bromida itu. Lingkungan ya, ya ke lingkungan dan regulasi. Ya, karena dia berbahaya terhadap lingkungan makanya diatur. Indonesia termasuk negara yang meratifikasi protokol Montreal tersebut. Ya, jadi kalau di Indonesia kita sebut itu pembatasan penggunaan metil bromid. Kalau di Amerika itu metil bromid digunakan untuk fumigasi tanah, untuk mengendalikan organisme yang perusak tanaman yang di dalam tanah. Tapi di Indonesia tidak boleh digunakan di pertanian. Jadi hanya untuk tindakan fumigasi itu misalnya untuk ekspor. Dan kalau misalnya ada juga untuk eh, komoditi yang diantar pulaukan, kalau dikhawatirkan mengandung OPTK itu juga bisa difumigasi untuk itu. Ya, sekiranya jelas ya. Ya, makasih. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Mungkin gitu dulu ya. Dilanjut dulu. Kalau tidak, saya lanjut dulu ya. Nah, ini teman-teman tahapan persiapan ya. Tahapan persiapan harus pakai wear pack. Ini hanya contoh wear packnya. Kemudian harus pakai sarung tangan, pakai sepatu safety, kemudian ini SCBA, ini full face masker. Ya, kita harus siapkan juga bahannya, ya pemigannya. Ini persiapan-persiapannya. Ini ada tanda bahayanya, ada selang monitornya, ya ada deteksi gasnya. Ini aspirator pump ini digunakan untuk eh, bisa juga digunakan untuk mengukur apa konsentrasi gas atau untuk mengukur TUV ya, ambang batas aman. Nah, kemudian ya ini adalah cupnya, ya cup. Kemudian ini sense neck. Ini sense neck ini disebut sense neck ini apa ya?
berbentuk seperti ular, jadi seperti selang, isinya pasir sebagai penindih, ya penindih cover sheet supaya tidak ada kebocoran. Ini cover sheet-nya. Ya, cover sheet-nya ini juga ada syarat-syarat tertentu yang digunakan, jadi bukan yang biasanya dipakai apa tenda pesta itu ya, tenda biru itu bukan. Jadi ada ketebalan tertentu. Ini hal-hal yang perlu kita persiapkan. Nah, kemudian ya setelah kita lakukan persiapan, kita harus nantikannya harus tentukan dosisnya ya, harus tentukan dosisnya. Nah, kalau sudah siap ruang fumigasinya, kita masang selang monitoring. Jadi selang monitoringnya itu kita pasang minimal 3 titik, satu di atas, ya ini berbentuk diagonal ya, satu di tengah. Kalau di tengah ruangan ini di tengah-tengah diagonal, kemudian satu di bawah. Ya, jadi ini dilakukan untuk memastikan apakah gasnya ini sudah tersebar secara merata di seluruh ruang fumigasi. Ya, nah ini adik-adik bisa lihat nih, ini ada selang monitoringnya. Ya, jadi kita pasang di titik bawah. Ya, kemudian ini di apa ini di tengah dan ini ada titik atas. Ya, sebenarnya minimal 3 mau 4 juga boleh. Ya, jadi ini dihubungkan dengan selang. Nanti kita pasang alatnya di sini untuk mengukur konsentrasinya. Ya, ini ada alatnya untuk mengukur leak detektor. Ini selang monitoring yang sudah dikasih nomor ya, yang nomor satu, nomor 2, dan nomor 3. Nah, jadi ini ada tes uji kedap. Ya, kalau ruang fumigasinya bisa kita pastikan kedap, itu tidak perlu menggunakan cover sheet. Ya, kita ibaratkan melakukan fumigasi kontainer. Kalau kontainernya itu bisa diukur kekedapannya, hmm, ya itu tidak perlu kita lakukan cover sheet. Ya, nah ini untuk pemasangan cover sheet-nya ya. Ini contohnya, ya kita pasang cover sheet-nya, diangkat ke atas, ya kemudian dipasang, ya kemudian ya ini seperti ini, ditindih pakai sand snake. Ya, syaratnya sand snake ini dia harus overlap. Harus overlap. Ya, terus susun data. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi kebocoran. Nah, kalau teman-teman lihat tahapan-tahapannya, tahapan satu ini komoditinya ya, stapelannya, kemudian cover sheet-nya ini diangkat, diletakkan di atas tumpukan komoditi. Ini kedua, kemudian ketiga ditarik menutupi seluruh permukaan komoditi. Tiga, empat ini pojok-pojoknya ditarik. Ya, ini kelima pasang sand snake. Ya, kemudian keenam, nah, ya, keenam dan ketujuh ini harusnya ini ada yang sudah terpasang sand snake-nya. Itu tahapan-tahapannya melakukan eh, pemasangan plastik fumigasi. Ini tekniknya yang tadi yang saya perlihatkan. Ya, kalau nyambung plastik begini tekniknya. Nah, kemudian tadi ada pengukuran volume ya. Saya kira adik-adik semuanya sudah tahu bagaimana cara mengukur volume ya. Untuk ini rumus-rumusnya ini semuanya sudah tahu ya. Ya, bagaimana mengukur volume apa tabung ya, bungkus dan lain-lain. Nah, ini contoh yang tadi saya sebut silo. Ini silo-silo yang ada di pabrik ya untuk penyimpanan bahan baku.
Ya, jadi volumenya ini kita harus hitung dulu. Setelah mengetahui volume dari suatu tempat penyimpanan atau bahan yang difumigasi, tinggal kita kalikan dosisnya. Nah, menentukan dosis itu tinggal kita lihat ya di apa ya label ya. Ya, di labelnya itu selalu tersedia berapa dosisnya. Selain itu, dosisnya juga bisa dilihat dari ketentuan yang ditetapkan oleh baik karantina Indonesia maupun karantina tujuan di negara tujuan. Nah, kemudian aplikasi Purijan. Jadi kalau kita menggunakan ya tadi setelah sungkupnya dipasang ya, setelah sungkupnya dipasang, baru fumigannya dilepas. Ya kalau menggunakan pH3 yang kebetulan bentuknya pelet, ini harus ada wadahnya. Ya wadahnya bisa pakai karton, tapi akan lebih bagus menggunakan media yang eh, tidak memudahkan si fumigan itu tumpah. Misalnya menggunakan piring ya, ya menggunakan piring itu bisa atau wadah, wadah tertentu. Yang perlu diperhatikan jangan sampai kumigannya itu numpuk. Misalnya masang kumigannya itu di gelas ya. Kalau menggunakan gelas permukaannya kecil itu ada kemungkinan kumigannya tertumpuk. Nah, kalau tertumpuk dikhawatirkan terjadi kelembaban yang bisa menyebabkan terjadinya letupan-letupan dan kebakaran. Itu tidak boleh. Nah, kalau kita menggunakan yang berbentuk gas, ya misalnya metil bromid CH3Br, ini adalah tabungnya ya. Ini tabungnya, ya di sini ada kerannya, dikeluarkan, dia berbentuk masih liquid gas di sini. Kemudian dia masuk ke evaporator. Evaporator ini adalah alat yang digunakan untuk memanaskan gas. Ya isinya adalah kumparan-kumparan berbentuk spiral, ya kumparan aluminium berbentuk spiral, ya itu dipanaskan. Ya setelah melalui proses pemanasan, ya fumigat yang tadinya masih berbentuk liquid, dia akan berubah menjadi gas. Ya kemudian gas disebarkan ya melalui beberapa selang. Kalau fumigasinya itu ruangannya sempit, misalnya hanya kontainer, cukup satu saja selang distribusinya. Tapi kalau kita melakukan fumigasi di pergudangan, ya, kalau kita melakukan fumigasi di pergudangan, ini membutuhkan beberapa selang distribusi, ya, supaya cepat proses distribusinya. Ya, semoga paham ya sampai di situ. Jadi bedanya, ya kalau yang berbentuk padat, berbentuk pelet, tablet, itu cukup diletakkan saja. Ya, diletakkan saja, nanti 1 sampai 2 jam secara perlahan dia akan terurai. Dia bereaksi dengan oksigen, akan ya bereaksi dengan oksigen, ya, dia akan berubah menjadi gas. Sedangkan kalau bentuk formulasinya liquid, ya sebaiknya itu menggunakan evaporator ya untuk mempercepat proses perubahan menjadi gas. Ya, dan kalau sudah berubah menjadi gas, proses distribusinya ke ruang fumigasi juga akan jauh lebih cepat. Nah, ini kita bisa lihat, ini adalah tabung metil bromidnya. Ya, kemudian ini adalah evaporatornya yang dipanasi menggunakan LPG. Ya, ini dialirkan masuk ke dalam ruang fumigasi. Ya, ini pada saat dilepaskan, ini dideteksi nih, pakai tes alat kebocoran. Apakah ada kebocoran atau tidak? Nah, alat deteksinya itu macam-macam ya. Kalau zaman dulu banyak menggunakan lampu halida untuk deteksi kebocoran. Kalau sekarang sudah lebih canggih, ya sudah digital gitu ya. Nah ini perbandingan nih alat deteksi kebocoran. Ya ini ada beberapa alat-alat yang digunakan dalam deteksi kebocoran berikut cara kerjanya. Ya kalau lampu halida kita lihat dari perubahan warnanya, warnanya api. Ini yang konvensional ini.
Ya, kalau yang lain-lainnya itu sudah digital. Jadi pada saat kita gunakan, kita tempelkan di sekitar tempat tertentu, kalau ada bunyi yang keluar, berarti ada kebocoran. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya. Setelah kita melepas, tadi pertamanya kan verifikasi, kemudian tahap kedua itu persiapan, tahap ketiga itu pelaksanaan. Ya, pelaksanaan itu proses pelepasan gas. Ya, proses pelaksanaan gas. Setelah itu adalah monitoring. Nah, monitoring itu dilakukan minimal 2 kali. Ya, tujuan melaksanakan monitoring adalah untuk mengetahui besarnya konsentrasi gas dalam ruang fumigasi pada waktu tertentu. Ya, jadi tujuannya untuk mengetahui konsentrasi gasnya. Nah, waktu dan frekuensinya itu dilakukan minimal 2 kali. Ya, dilakukan itu pada awal dan akhir fumigasi. Eh, Monitoring awal itu dilakukan itu sesaat setelah dilakukan pelepasan gas. Nah, setelah dilakukan pelepasan gas, kita monitoring kalau konsentrasi gasnya itu sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Di situ kita nyatakan itu T0. Itu adalah waktu dinyatakan mulainya perhitungan fumigasi. Jadi waktu perhitungan kapan dimulainya fumigasi bukan berdasarkan kapan kita melepaskan gas, tapi dilihat kapan konsentrasinya memenuhi standar. Nah, berapa konsentrasi standarnya itu tergantung juga dari masing-masing jenis fumigan. Ya, itu nanti ya, biasanya itu diberikan tabelnya. Ada tabel yang sudah diberikan oleh karantina, sudah ditetapkan oleh karantina. Nah, kemudian monitoring yang kedua itu dilakukan itu adalah pada menjelang, ya menjelang berakhirnya fumigasi. Kalau dengan metil bromid, tadi saya sampaikan kan exposure time-nya itu 24 jam. Jadi kalau misalnya kita lakukan monitoring awal itu di pukul 1.00 dan T0-nya ditemukan di situ, berarti besok ya untuk melakukan aerasinya itu dilakukan itu 24 jam kemudian. Artinya besok di pukul 1 kita lakukan monitoring akhir. Nah, monitoring akhir tujuannya adalah untuk memastikan apakah fumigasinya dinyatakan berhasil atau tidak. Indikatornya apa? Konsentrasi gas. Ya, jadi dianggap apabila konsentrasi gasnya memenuhi standar, dinyatakan bahwa itu efektif. Nah, selain itu, untuk memastikan efektivitas fumigasi, biasanya juga dilakukan dengan memasang serangga kontrol ke dalam ruang fumigasi. Jadi sebelum pelaksanaan fumigasi, serangganya kita masukkan, ya, kita masukkan ke dalam ruang fumigasi. Setelah itu kita lepaskan gas, kita monitoring awal, monitoring akhir. Ya, setelah aerasi kita lihat, oh mati apa tidak. Gitu loh. Kalau mati berarti fumigasinya dinyatakan berhasil. Ya, jadi kembali adik-adik bahwa monitoring ini dilakukan minimal 2 kali, ada monitoring awal dan monitoring akhir. Monitoring awal tujuannya untuk memastikan kapan dimulainya fumigasi. Sedangkan monitoring akhir ya tujuannya adalah untuk memastikan apakah fumigasi dinyatakan berhasil atau tidak. Ya, ini adalah salah satu alatnya. Ini adalah Riken interferometer. Ya, ini alatnya lumayan mahal. Ya, sekarang kalau tidak salah ini sudah kurang lebih 70 juta harganya. Ini bisa seharga mobil second, Pak Asmiandi. Nah, ini nih, kalau kita menggunakan monitoring, ini kebaca di chutnya. Ya, dibaca itu skalanya menunjukkan konsentrasi tertentu. Ya, kalau MB, jadi kalau MB ini gasnya ini menggunakan pakai apa? Interferometer yang tadi. Ya, jadi dari ruang fumigasi kita menggunakan selang. Ya, nanti konsentrasi gas yang ada dalam selang itu terbaca di alat ini. Nah, setelah dinyatakan berhasil, ya kita lakukan aerasi. Tujuan melakukan aerasi adalah untuk membebaskan gas fumigan dari ruang fumigasi sampai mencapai batas ambang aman ambang
sampai mencapai batas ambang aman bagi manusia atau biasa disebut dengan TNV, Threshold Limit Value. Ya, ini ilustrasinya ya, ini hanya ilustrasi gambar. Ya, untuk melepaskan gas dalam ruang fumigasi, plastiknya, cover sheet-nya itu dibuka, diangkat separuhnya, ya dibiarkan keluar supaya lebih cepat. Ini bisa dihisap menggunakan blower. Ya, jadi gas yang berada dalam ruang fumigasi ini disedot menggunakan alat blower. Nah, kemudian batas ambang aman, ya kalau kita menggunakan metil bromida itu adalah 5 ppm. Jadi setelah dilakukan pengukuran TIV, kalau konsentrasinya menunjukkan 5 ppm berarti dinyatakan aman. Ya, kalau pH 3 ambang batas amannya adalah 0,1 ppm. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, exposure time-nya. Kalau pospin itu bisa sampai 3 sampai 5 hari, pospin cair itu 2 hari, metil bromid 24 jam, sulfur chloride itu maksimal 24 jam dan bisa kurang dari itu. Jadi tahapan-tahapan aerasi yang tadi saya sampaikan, ini gambar hanya ilustrasi saja ya. Ya, nanti ada pertanyaan, itu apa yang difumigasi kok kosong kontainernya? Ya, jadi diangkat separuhnya, kemudian penuh, ya menggunakan blower, setelah itu kita ukur. Hmm. Wah, setelah itu jangan lupa adik-adik semua setelah melaksanakan kegiatan fumigasi harus siapkan dokumentasinya, laporannya. Ya, beberapa hal yang harus dilaporkan itu pertama kita lakukan fumigasi itu komoditinya apa, berapa fumigasinya, dosis yang kita gunakan berapa, konsentrasi awalnya berapa, konsentrasi akhirnya berapa, TLV-nya itu berapa. Nah, ini perlu dibuatkan laporan. Ya, kalau untuk tindakan karantina, ini laporannya harus lengkap. Ya, untuk antisipasi, karena ada karantina Indonesia itu punya program kerjasama dengan negara lain. Salah satunya Australia. Jadi kalau kita melakukan fumigasi tujuan Australia, suatu waktu pihak karantina Australia atau disebut dengan AKIS, itu sewaktu-waktu berkunjung ke Indonesia untuk mengaudit perusahaan fumigasi yang telah melakukan ekspor ke negaranya. Ya, untuk memastikan apakah perusahaan fumigasi tersebut menjalankan SOP-nya dengan baik. Yang perlu adik-adik ketahui bahwa tidak sedikit perusahaan-perusahaan fumigasi Indonesia itu disuspend oleh negara Australia, oleh AKIS, karena ditemukan melaksanakan fumigasi tidak sesuai dengan SOP. Nah, kalau disuspend, artinya mereka tidak boleh melakukan fumigasi lagi untuk tujuan ekspor. Ya, harus melakukan tindakan perbaikan, kemudian harus presentasi lagi ke Badan Karantina Indonesia. Setelah dinyatakan lulus, baru suspendnya dicabut. Nah, tahapan berikutnya adalah pembenahan alat. Jadi seluruh alat-alat yang digunakan ini harus dirapikan. Demikian pula juga dengan bahan-bahannya. Ya, isi laporan dengan lengkap, kemudian isi personal logbook, ya penerbitan sertifikat bebas gas. Jadi tadi kalau misalnya sudah dilakukan aerasi, sudah kebaca TUV-nya berapa, diterbitkan sertifikat yang menjelaskan bahwa area tersebut telah bebas, ya telah aman untuk dimasuki. Ini dijadikan dasar oleh pelanggan, ya pelanggan yang pemilik komoditas, ya untuk ya bisa masuk ke dalam ruang fumigasi. Nah, kemudian penerbitan sertifikat fumigasi. Jadi setiap komoditi yang diekspor itu harus dilampirkan dengan sertifikat fumigasi. Ya. Nah, kalau sudah punya sertifikat fumigasi, nanti sampai di negara tujuan, itu pemeriksaannya itu tidak perlu dilakukan lagi secara keseluruhan. Ya, misalnya di Australia mereka melakukan random check itu hanya sekian persen saja dari sekian ribu kontainer yang masuk di pelabuhan mereka, itu mereka lakukan random check. Kalau tidak ada sertifikatnya tidak boleh masuk.
Ya, itu yang tadi saya katakan bahwa ini bukan hanya dibutuhkan oleh pelanggan karena bukan hanya karena kebutuhan ya, bukan hanya karena kebutuhan pelanggan, tapi juga merupakan kewajiban ya karena diwajibkan oleh regulasi baik oleh pemerintah kita maupun pemerintah negara tujuan untuk tujuan ekspor. Nah, itu teman-teman materi terkait dengan fumigasi sampai di sini ada yang mau ditanyakan, kita bisa diskusi. Silakan. Iya, makasih banyak. Makasih banyak Pak Awal atas Ya, paparannya, ini sangat menarik sekali mengenai tindakan karantina ya. Jadi kalau di karantina itu kan sebenarnya ada 8 tindakan ya. 8 tindakan, salah satunya adalah dengan perlakuan. Nah, di sini ya, kita lebih menekankan di situ karena Pak Awal ini adalah praktisi ya. Jadi kalau nanti melihat tindakan lainnya itu ada mata kuliah khusus ya, karantina ya. tumbuhan. Jadi memang kita lebih menekankan di sini adalah perlakuan. Jadi bagaimana komoditas yang kita miliki ketika kita mau mengekspor dan ketika dia mau masuk ke wilayah kita ya. Jadi ini sangat Ya. penting sekali karena tadi sudah disebutkan juga ada OPTK, ada A1, ada A2. Nah, ini sangat mendasar sekali. Jadi kalau dia sudah masuk ke wilayah Republik Indonesia itu akan menimbulkan masalah besar ya. Makanya peranan karantina di sini menjadi sangat penting, ya. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan terkait dengan berbagai perlakuan tadi ya. Tadi ada eh, keterbatasan dari metil bromid ya, tidak bisa Ya, untuk beberapa komoditas tertentu ya, awal ya. ya. Nah, bagaimana itu untuk komoditas-komoditas tersebut? Apakah digunakan perlakuan yang lain atau seperti apa? Kalau komoditas tadi yang dikatakan tidak begitu bagus untuk penggunaan metil bromid. Saya langsung jawab aja ya. Ya, jadi terlepas terlepas dari banyaknya kelebihan-kelebihan dari metil bromid, juga terdapat kekurangan-kekurangannya. Kekurangannya pertama, dia masuk kategori terbatas, tidak boleh digunakan sembarangan. Kemudian yang kedua, ada efek ya dari metil bromid apabila digunakan untuk komoditi yang lain. Ya, misalnya kalau kita gunakan untuk buah, ya buah-buahan ya, kemudian untuk tanaman, terutama tanaman hidup yang akan diekspor itu akan menyebabkan kematian. Nah, alternatif yang bisa digunakan itu tadi ada metode eh, penggunaan air panas ya, dengan perendaman di air panas. Jadi buah-buah yang akan diekspor itu salah satu caranya itu adalah digunakan dengan perendaman air panas. Ya, ada juga dengan menggunakan radiasi sinar gamma. Atau kalau ada komoditi-komoditi yang aman digunakan, bisa juga menggunakan ini sulfur fluoride apa? Bisa menggunakan sulfur fluoride. Ya, bisa menggunakan juga fosfin. Ya, cuman fosfin hati-hati, ada juga kelemahannya. Ya, bisa menyebabkan korosi. Ya, jadi kita harus lihat yang tadi materi saya sampaikan, kita harus verifikasi komoditinya. Ya, ini kira-kira komoditinya komoditi apa? Ya, kalau kita fumigasi dengan metil bromid bermasalah, berarti kita harus pakai fumigan alternatif lainnya. Kira-kira gitu Pak Asmiandi. Ada yang mau bertanya lagi mengenai perlakuan? Jadi perlakuannya tidak hanya terfokus ke penggunaan bahan kimia ya. Ya, Jadi ada beberapa tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Awaludin, penggunaan panas ya, dan beberapa teknik lain yang mungkin
bisa kita gunakan. Bagaimana? Ada yang mau memberikan pertanyaan? Silakan. Sudah jelas atau seperti apa nih? Mumpung kita ada kesempatan, langsung saja, langsung di. Ini Ada adik-adik yang mau kalau tanya karantina di luar bikin, materi, tidak apa-apa, Pak ya Awal. silakan. Mungkin untuk praktis ya. Silakan, Suci. Izin Pak bertanya lagi. Tadi disinggung di awal bahwa ada MBKM yang bisa diikutin gitu Pak. Dari tadi Bapak dari Pestigo, ya. Mungkin kami bisa ikut MBKM karena menarik juga soal eh, Pestigo ini Pak. Mungkin bisa Bapak jawab bagaimana mekanisme untuk mengikuti magang di sana Pak. Ya, Terima kasih Pak. adik-adik kalau mau apa yang tertarik magang itu cukup email aja ya. Ya, cukup di email aja. Emailnya kita itu info@pestigo.id Mungkin bisa atau bisa sedikit juga di, ya ini kan supaya tidak salah ditulis. Jadi email ini yang mahasiswanya atau nanti dari institusi, Pak Awal? eh, kalau untuk kaitannya dengan Merdeka Belajar kan berarti kan yang ini kaitannya dengan universitas ya. Ya lebih bagus institusinya yang apa yang email seperti itu. Ini kecuali ada adik sudah selesai dan pengen magang secara mandiri, yaitu dari adik-adiknya sendiri. Nanti saya share saya WA di Pasmian ya. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Nanti Ya, saya sebarkan ini. Berarti yang ya alumni juga bisa ya untuk magang ya. alumni juga bisa, alumni juga bisa. Ya, cuman memang saat ini kita punya cabang masih terbatas. Kita kan baru beroperasi 1 tahun ya, cabangnya baru 6. Ya, baru Bogor, Jakarta, Makassar, Denpasar, Surabaya, dan Bandung. Ya, untuk di Padang ini belum. Berarti peluang, Pak ya, untuk Ya, buat di Padang ini. ya, insya Allah. Ya, ke depan kita akan merambah Padang juga. Sehingga adik-adik itu bisa nanti bisa lebih dekat buat magangnya dan bisa berkarir. Jadi peluang bagi mahasiswa ataupun alumni yang ingin berkarir di pest control ya mungkin bisa ikut magang ya di Pestigo. Ya, Dan ya. ya itu Bahkan untuk kedepannya ya. ya, mungkin adik-adik karena gini, ini kan kita eh, layanan jasa ya. Jasa ada kaitannya dengan kerjaan fisik juga. Ya, sehingga memang kalau tenaga lapangan itu kita prioritaskan itu buat laki-laki untuk lapangan. Nah, adik-adik yang tertarik untuk berkarir di Pestigo, itu silahkan kirim lamarannya. Ya, atau minimal bisa ikutin ini ya, ikuti Instagramnya Pestigo. Di Instagramnya Pestigo itu pestigo.id. Pestigo.id itu banyak informasi yang adik-adik bisa dapatkan di situ. Atau masuk di websitenya Pestigo. Itu banyak informasi, ya kalau informasi lowongan kerja, itu selalu kita share itu di Instagram, pestigo.id.
Nah, kalau yang tertarik berkarir itu emailnya ke recruitment@pestigo.id. Singkat alamat emailnya. Nah, kalau wanita biasanya lebih banyak di admin. Kasihan kalau ke lapangan. Dan sebagai gambaran adik-adik, saya juga seperti kalian, ya dulu kuliah, setelah kuliah memilih karir di bisnis pest control, meniti karir dari nol. Ya mulai dari seorang teknisi, ya kemudian merangkap di sales, kan perusahaannya masih baru ya, masih kecil. Ya kemudian jadi supervisor, jadi manajer, jadi branch manager, jadi general manager, jadi direksi, dan alhamdulillah sekarang jadi owner, jadi founder. Ya, nah adik-adik ini tidak betul kemungkinan ini yang tertarik bisa meneliti karirnya, mengikuti jejak, ya kita ini kan satu profesi ya. Sebentar lagi jadi dokter tanaman Pak Asmiandi. Iya, betul. Ya, teman-teman sedang perjuangkan gimana title-nya berubah jadi dokter. Sudah dimulai ya, jadi proses Ya, untuk ada profesi dokter tanaman ya. betul, betul. Dan memang kalau kita lihat tahapan pelaksanaan kegiatan kita, ya kalau adik-adik yang belajar pest management itu kan apa yang dilakukan itu sama dengan yang dilakukan dokter. Ya, dokter ada diagnosa, kita juga ada diagnosa kan. Ya, silakan adik-adik kalau masih ada pertanyaan. Bagaimana? Sudah cukup? Ya mungkin karena waktu kita juga terbatas. Jadi mungkin untuk pertemuan berikutnya masih ada waktu ya. Kita masih ada 3 kali pertemuan lagi dengan Pak Awal. Mudah-mudahan dari pertemuan-pertemuan itu bisa banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membantu nanti dalam praktek di lapangan ya. Jadi biar bagaimanapun kita adalah orang yang nanti berkecimpung di lapangan. Jadi mau tidak mau pengalaman itu menjadi sangat penting ya. Mudah-mudahan dengan eh, dosen praktisi yang kita berikan pada mata kuliah ini bisa membantu adik-adik sekalian untuk bisa mempersiapkan diri. Terima kasih Pak Awal atas masukan dan pengalaman yang sudah diberikan. Mudah-mudahan untuk kesempatan berikutnya nanti akan makin banyak pengetahuan yang didapatkan oleh adik-adik di sini. Makasih sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Asmiandi kepada eh, adik-adik semua. Saya perlu sampaikan bahwa kalau di Badan Karantina Indonesia, materi ini sekolahnya minimal 7 hari. Ya, jadi ada pelatihannya. Jadi yang saya sampaikan ini kurang lebih ya 1,5 jam sampai 2 jam. Ini betul-betul hanya basicnya saja ya, kulit-kulitnya. Tapi adik-adik itu bisa belajar secara mandiri. Banyak informasi-informasi yang adik-adik bisa dapatkan, ya apakah itu di website karantina ataupun di media-media lainnya. Ya, jadi eh, saya berharap semoga materi yang saya bawakan tadi paling tidak adik-adik bisa mendapatkan gambaran ya bahwa di karantina ada namanya tindakan karantina. Tindakan karantina itu ada 8P, ya ada pemusnahan macam-macam ya. Ya, salah satu P-nya itu adalah perlakuan. Nah, perlakuan itu adalah ya salah satunya ini dengan cara fumigasi. Nah, gambaran umum tentang fumigasi tadi sudah disajikan, semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Ya, dan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ini bisa minta nomor handphone saya di Pak Asmiadi, ya bisa nanti bisa bertanya, bisa WA, kalau saya agak segan bisa juga by phone. Ya, tapi intinya kita masih ada sisi selanjutnya, nanti kita bisa manfaatkan untuk saling diskusi lebih dalam lagi. Atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih Pak Asmiandi, terima kasih adik-adik semua.
Ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus lagi ya. Oke, salam untuk kawan-kawan di Bestigo. Ya, kembali salam. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Divya. Ditutup.